Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Babat Nusantara. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita tentang sekelumit kisah Sunan Kajenar atau Syekh Siti Jenar. Konon seorang ulama Islam bernama Syekh Abdul Jalil datang ke Jawa dan bermukim di Bukit Amparan Jati. Di sana beliau bertemu dengan Syekh Datul Kafi, seorang ulama sepuh yang sudah lama menetap di Bukit Amparan Jati. Ulama sepuh inilah guru dari Pangeran Walang Sungsang dan Dewi Rara Santang, putra-putri dari Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran. Setelah menetap berdekatan dengan Syekh Datul Kafi, Syekh Abdul Jalil kemudian berpindah ke Carbon Girang. Di sana beliau mendirikan sebuah pesantren dengan nama Kerdasawa. Banyak yang tertarik dengan ajaran beliau yang bernuansa spiritual murni. Sama sekali berbeda dengan para ulama-ulama lain yang juga mengurusi kenegaraan, sibuk ingin mendirikan kekhalifahan Islam. Di pesantren Kerdasawa, para santri tidak menemui nuansa politik seperti itu. Ajaran tasawuf begitu kental, nuansa kedamaian sangat terasa. Kehadiran Syekh Abdul Jalil menyita perhatian Dewan Wali Songo yang berpusat di Ampel Denta. Sudah menjadi kesepakatan bersama, seyogyanya para ulama yang menetap di Jawa masuk menjadi anggota Dewan Wali. Syekh Abdul Jalil tidak menolak ajakan itu. Beliau bersedia masuk menjadi anggota Dewan Wali Songo. Begitu menjadi anggota Dewan Wali, beliau mendapat julukan dengan Syekh Lemah Abang atau Syekh Siti Jenar. Beliau mendapat gelar seperti itu karena beliau tinggal di daerah Jawa bagian barat yang terkenal tanahnya berwarna merah kekuning-kuningan, beda dengan tanah Jawa bagian tengah dan bagian timur. Kata Siti yang artinya tanah, lama-lama berubah menjadi Siti. Maka terkenallah beliau dengan sebutan Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang atau Sunan Kajenar. Beliau bukan keturunan bangsawan. Kebanyakan para ulama yang waktu itu dikenal dengan sebutan wali berasal dari kalangan bangsawan. Sebut saja Sunan Ampel. Dia berdarah bangsawan Campa. Sunan Benang atau lama-lama berubah menjadi Bonang. Sunan Darajat lama-lama berubah menjadi Derajat. Sunan Lamongan ketiganya putra Sunan Ampel yang berdarah bangsawan Campa dan Tuban karena istri Sunan Ampel masih keturunan Kadipaten Tuban. Begitu juga Sunan Kalijaga berdarah Tuban dan Sunan Giri berdarah Blambangan. Syekh Siti Jenar tidak berdarah biru. Namun beliau memiliki kecemerlangan melebihi para menak berdarah keraton. Mungkin ini juga menjadi salah satu faktor sehingga beliau sama sekali tidak tertarik dengan tetek bengek urusan perpolitikan. Selain memang kesadaran beliau yang benar-benar tinggi. Konon Syekh Siti Jenar adalah putra dari Syekh Datuk Soleh yang bermukim di Malaka. Syekh Datuk Soleh putra dari Syekh Datuk Isa. Syekh Datuk Isa putra dari Syekh Kadir Hailani. Syekh Kadir Kailani adalah putra Abdullah Hanudin, dan Abdullah Hanudin adalah putra Asmat Han atau Syekh Abdul Malik, yang konon tinggal di India sebelah barat yang sekarang wilayah Pakistan. Namun status keanggotaan Syekh Siti Jenar di dalam Dewan Wali Songo tidaklah berlangsung lama. Sebab begitu melihat para umat Islam yang semula benar-benar murni memperbaiki akhlak, lama-lama terpengaruh gerakan militasi Islam yang mulai digalang oleh Sunan Giri, santri senior Sunan Ampel. Ditambah lagi hal serupa juga tengah dilakukan oleh Pangeran Cakrabuana, penguasa Carbon Girang. Kegiatan-kegiatan rohani Islam kini berubah diwarnai dengan latihan-latihan tempur. Fokus utama memperbaiki diri kini berubah menjadi out action, menyalahkan pihak lain. Suasana damai antara penganut Islam, Hindu, dan Buddha lama-lama mulai goncang. Syekh Siti Jenar tidak menyukai hal ini.
Di mana-mana aksi sepihak dari umat Islam membuat suasana menjadi panas. Penganut Hindu dan Buddha yang selama ini merasa damai bersanding dengan penganut agama baru ini mulai terusik. Syekh Siti Jenar melayangkan surat protesnya ke Ampel Denta. Namun Sunan Ampel meyakinkan semua masih wajar dan tidak berlebihan. Namun bagi Syekh Siti Jenar, apa yang dikatakan Sunan Ampel tidaklah sesuai dengan kenyataan di lapangan. Ada seorang ulama yang menyuarakan hal serupa. Dialah Sunan Kalijaga. Bersama Syekh Siti Jenar, Sunan Kalijaga mencoba membendung kegerakan-gerakan umat Islam yang kini berubah menjadi radikal. Mau tak mau, diam-diam umat Islam terpecah menjadi dua kubu. Kubu yang militan dan merasa dirinya paling benar, karena katanya mengikuti anjuran Al-Quran dan hadis secara kafah yang dipimpin oleh Sunan Giri. Sunan Giri menyatakan siapa saja yang menolak pergerakan umat Islam yang tengah gencar-gencarnya saat ini, sama saja menjalankan ajaran bid'ah. Sunan Giri mengklaim golongannya adalah golongan putihan, dan kaum Islam yang tidak sepaham dengan golongannya dituduh sebagai penganut bid'ah atau golongan abangan. Untuk mengukuhkan pengakuannya, pengikut Sunan Giri bahkan menyebar desas-desus bahwa Syekh Siti Jenar adalah seorang penganut ilmu sihir dari India. Simbolisasi ini jelas-jelas muncul di kemudian hari setelah Syekh Siti Jenar difatwakan sesat oleh Dewan Wali. Ada ungkapan diskriminatif di Jawa. Wong ya pancene gondong krokot, diunggahna nganti dhuwur ya tetep wae cukule mlorot. Namanya juga daun krokot, walaupun diangkat setinggi mungkin, tubuhnya tetap saja melorot ke bawah. Ungkapan ini biasanya mencerminkan kekesalan seseorang yang telah berjasa mengangkat orang lain dari kesengsaraan, namun kemudian lupa daratan. Dan manakala Syekh Siti Jenar yang dulu bukan apa-apa dan dimasukkan ke Dewan Wali oleh Sunan Benang sehingga kedudukannya terangkat, namun kemudian hari berani menentang para wali yang lain, maka keluarlah ungkapan kekesalan secara simbolik ini. Namanya saja rakyat jelata. Bagaimanapun juga tetap saja kelakuannya seperti rakyat jelata, seperti cacing, kurang lebih seperti itu. Padahal tingkat spiritualitas seseorang tidak bisa diukur oleh pangkat dan derajatnya di masyarakat. Para wali lupa, karena mereka memang tengah terfokus pada duniawi, pada kekhalifahan semata, namun tidak demikian dengan Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga sangat menghormati Syekh Siti Jenar karena tingkat spiritualitasnya benar-benar tinggi. Kubu Sunan Giri dan kubu Sunan Kalijaga tidak pernah sepaham di mana-mana. Dan manakala Sunan Giri memberontak ke Majapahit dan ingin mendirikan kekhalifahan Islam di Jawa, walaupun lantas bisa dihancurkan oleh Majapahit, Syekh Siti Jenar menyampaikan protes keras. Bahkan, beliau kemudian menyatakan keluar dari Dewan Wali Songo. Pada tahun 1475, Syarif Hidayatullah bersama ibunya Syarifah Mudaim datang dari Mesir ke Cirebon. Syarifah Mudaim adalah nama Muslim Dewi Rara Santang. Dia adalah adik kandung Pangeran Cakrabuana, penguasa Carbon Girang. Mendengar kedatangan Syarif Hidayatullah, Sunan Giri segera mengirim utusan untuk memintanya bergabung dengan Dewan Wali Songo yang berpusat di Ampel Denta. Syarif Hidayatullah menyetujuinya. Lantas dia dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Dengan adanya Sunan Gunung Jati, kekosongan kepemimpinan Islam di Jawa bagian barat yang semula dijabat Syekh Siti Jenar tertutupi sudah. Maka kini ada dua kekuatan besar di Cirebon. Satu Syekh Siti Jenar dan yang kedua Sunan Gunung Jati. Pada awal tahun 1478, Sunan Ampel wafat. Pimpinan Dewan Wali Songo berpindah ke tangan Sunan Giri. Hubungan Syekh Siti Jenar dan Sunan Giri yang selama ini terkenal tidak bagus, begitu kepemimpinan Dewan Wali berganti, maka hubungan ini semakin meruncing. Bahkan manakala terdengar bahwa Syekh Siti Jenar mengajarkan ilmu tasawuf tingkat tinggi kepada murid-muridnya, yang sesungguhnya semua wali juga paham akan ilmu tersebut, oleh Sunan Giri hal itu dijadikan alasan untuk mencari-cari kesalahan Syekh Siti Jenar.
Nama besar Syekh Siti Jenar berkumandang ke seluruh wilayah Majapahit dan Pajajaran. Bukan hanya penganut Islam, para pemeluk agama Hindu dan Buddha pun sangat menghormati beliau. Sunan Kalijaga sering bertandang ke pesantren Kerendasawa. Kedua tokoh ini ibarat kakak adik yang tidak bisa dipisahkan. Kedekatan dua tokoh besar yang sangat disegani oleh seluruh masyarakat Majapahit sangat merisaukan Dewan Wali Songo. Apalagi ketika dua tokoh itu mengumandangkan ajaran Islam yang mengakui segala persamaan dengan agama lain. Dewan Wali Songo sedikit berang. Dewan Wali Songo masih menganggap Islam adalah segala-galanya, tidak bisa disamakan dengan agama lain. Dan ketika Sunan Giri mendengar Syekh Siti Jenar mengajarkan esensi Islam yang sesungguhnya tidak berbeda dengan esensi agama lain, maka diutuslah duta untuk memanggil beliau agar menghadap ke Giri Kedaton. Syekh Siti Jenar sengaja mengeluarkan ucapan yang sangat dalam, ucapan esensial kepada kedua utusan Sunan Giri untuk mencoba mereka, apakah mereka juga telah mendapatkan wejangan serupa dari Sunan Giri. Ternyata kedua utusan masih mentah, masih bengong dan kebingungan. Jelas sudah Dewan Wali Songo hanya mengajarkan kulit luar Islam. Kulit luar yang akan memicu perpecahan dan memicu ego spiritual. Karena bagaimanapun juga, pada tataran kulit pastilah akan tampak perbedaan yang mencolok. Jika tidak didalami, jika tidak ditingkatkan lagi, mereka akan terjebak pada kulit semata. Ini bisa menyesatkan, namun malahan Syekh Siti Jenar yang dianggap sesat, sangat menggelikan. Mendengar Syekh Siti Jenar mengucapkan kata-kata yang sangat tinggi kepada kedua ulama utusan Sunan Giri, Sunan Kalijaga segera bertandang ke Cirebon. Beliau menanyakan kebenaran berita itu, dan Syekh Siti Jenar membenarkannya. Sunan Kalijaga menasehati agar berhati-hati mengeluarkan ucapan, karena pada pengikut putihan banyak yang masih terjebak kulit. Mereka tidak memahami esensi Islam yang dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah bagi diri sang Syekh. Namun, Syekh Siti Jenar menjawab itu semua memang beliau sengaja untuk menyentil Sunan Giri. Syekh Siti Jenar tahu Sunan Giri paham akan ucapan beliau, dan Syekh Siti Jenar ingin melihat reaksi pemimpin Dewan Wali Songo itu. Kedua utusan Sunan Giri telah sampai di Giri Kedaton. Keduanya menghadap Sunan Giri dan kisahnya berlanjut seperti ini. Kata sang duta begitu jawaban beliau, "Hai kalian para duta berdua, aku dipanggil menghadap di hadapan Sunan Giri. Katakan bahwasannya aku tidak ada, yang ada Pangeran Jati, Tuhan yang sesungguhnya." Seketika hamba berdua terkejut, bagaimanapun bisa kepikiran demikian, mengaku sebagai Pangeran Tuhan. Hamba lantas diberi jawaban, "Kalian berdua hanya sekedar utusan. Kewajibannya hanya menyampaikan saja." Setelah mendengar hal tersebut, tertegun jeng susuhan Giri. Dada bergemuruh membara, tidak sabar ingin menemui Syekh Siti Jenar sendiri. Para aulia wali menyabarkan, duh yang menjabat sebagai wali mukmin, wakil para orang-orang beriman. Mohon sabarkan hati. Seyogyanya dibuktikan dulu apa maksud Syekh Siti Jenar berkata demikian. Gampang memberikan keputusan hukuman kelak apabila sudah jelas dosa, dan jika memang sudah terbukti tidak menjadi soal lagi untuk menjatuhkan sanksi. Reda sudah kemarahan Sunan Giri mendengar sabda para wali. Oleh jeng Sunan Giri Gajah, utusan disusun kembali lagi, memanggil Syekh Lemah Bang. Apapun yang dikatakan supaya dituruti, asalkan bisa menghadap kepadaku Sunan Giri. Jangan sampai mengulang kegagalan. Utusan lantas mengaturkan sembah dan berangkat. Telah sampai di Siti Brit, bertemu dengan Syekh Lemah Bang. Lantas mengaturkan maksud mereka diutus kembali. Oleh Sunan Giri Kedaton, Pangeran Tuhan dipanggil menghadap. "Berangkatlah bersama kami." Pangeran Siti Brit menjawab, "Saat ini pangeran tidak ada, yang ada Syekh Siti Brit." Para utusan tidak membantah perkataan lagi, karena sudah diwanti-wanti oleh Sunan Giri. Jikalau sekarang yang ada Syekh Lemah Bang yang dipanggil menghadap, berkata Syekh Siti Jenar,
Pangeran Tuhan yang tidak memperbolehkan. Sebab Syekh Lemah Bang itu wajah Tuhan yang sesungguhnya. Walaupun engkau memohon kepada Tuhan yang sesungguhnya, namun apabila tidak memohon kepada Syekh Lemah Bang, sungguh tidak ada laksana. Para utusan terheran-heran lantas berkata, sesungguhnya yang diharapkan adalah Pangeran Tuhan dan Syekh Lemah Bang bertandang ke kiri untuk bermusyawarah dengan segenap para wali. Pangeran Siti Jenar menurut dengan diiringi kedua utusan beliau berangkat. Sesampainya di Giri Gajah, para wali sudah menanti. Pangeran Siti Jenar menghadap Jeng Sunan Giri. Lantas Sunan Giri menyambut dengan berkata ramah, semoga senantiasa sejahtera kepada Pangeran Siti Jenar. Yang tengah datang di hadapan kami ini, Pangeran Siti Jenar menjawab, duh ya hamba hormati sama-sama. Sama-sama semoga mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan. Jeng Sunan atau Giri berkata manis, sebab mengapa saudaraku aku undang kemari, sebab sangat santer terdengar apabila saudaraku tengah berolah batin, mengajarkan ilmu halak, ilmu sejati, mendirikan sebuah perguruan yang sangat terkenal di muka bumi ini, mengalahkan para wali yang lain, memegang jabatan sebagai imam suci. Kesucian hari Jumat pun seolah tertandingi. Benar-benar kami mendukung apa saja yang saudaraku kerjakan. Para wali menyanjung-nyanjung. Pangeran Siti Jenar berkata, sebab mengapa hamba berani membuka gaib Tuhan, sebab Allah bersifat kasih kepada semua makhluk. Setiap makhluk mendapatkannya. Hamba hanya ingin mengajarkan ilmu sesuai dengan ketentuan, cara lengkap dan gemerlang. Jangan sampai asal-asalan, sehingga membuat kebingungan para murid. Memakai kulit atau syariat yang berlebihan malah akan menyesatkan, sebab apa yang diajarkan kurang jelas. Apa untungnya membuat bingung, mempersulit mereka yang menimba ilmu. Lalu Jeng Sunan Giri berkata, benar apa yang kamu katakan, akan tetapi sangat-sangat dipersalahkan. Manusia yang sembrono membuka rahasia, hanya mengambil intisari. Intisari diambil tanpa memakai kulit apapun. Hal itu akan membuat kurang tajam kecerdasan para murid. Turunnya ilmu sejati sungguh harus disertai anugerah. Tidak setiap orang boleh menerima. Pangeran Siti Jenar menjawab, perkataan Paduka bertolak belakang. Seperti hendak menghitung serpian-serpian kayu sisa gergaji. Bukankah sesungguhnya seluruh makhluk tercipta karena anugerah? Apakah tidak menyadari? Sunan Giri berkata manis, apa yang kamu ucapkan kepada kedua utusan tidak boleh dibuat percakapan. Apabila lancang membuka rahasia, maka seolah-olah Tuhan tidak maha kuasa. Keberadaannya seolah-olah tidak rahasia, maka seakan-akan tidak ada lagi konsep keluruhan. Seakan-akan tidak ada lagi konsep maha gaib. Seakan-akan tidak ada lagi konsep maha berkuasa, maha rahasia, maha kekal dan maha halus. Maka seakan-akan tidak ada lagi konsep maha cerdas. Ujung-ujungnya etika moral juga akan rusak. Apabila maha kekal menjadi walaka yang artinya umum melumprah lemeh, bakalan bubar tanpa benih. Padahal Tuhan yang sesungguhnya tidak bisa dibuat percakapan, tidak bisa diraba dengan tangan kasar, keberadaannya berada di tanah gaib. Berkata Syekh Siti Jenar, hendak berniat berdebat tentang ilmu rasa, ilmu sejati, namun dilerai oleh para wali. Duh kedua saudaraku, jangan terus-terusan berdebat. Seyogyanya dinyatakan sendiri hakikat Tuhan itu di tempat yang sepi, yaitu maksudnya sepinya diri dari hawa nafsu. Dalam kondisi seperti itu pasti akan nyata kesatuannya dengan kita. Hal ini bisa dicapai apabila kita benar-benar telah berpasrah total. Jeng Sunan Giri Gajah melihat isyarat lerayan melalui ucapan para aulia, lantas berkata lirih, hei Syekh Lemah Bang, jangan hanya bisa membantah. Nanti pada hari Jumat datanglah lagi untuk bermusyawarah tentang ilmu batin. Pasti akan kelihatan siapa yang benar-benar memahami ilmu sejati. Ucapan Syekh Siti Jenar sangat besar dampaknya bagi image beliau. Kubu putihan semakin getol menghakimi kubu abangan. Sesungguhnya memang apa yang diucapkan beliau terlalu tinggi untuk didengar oleh mereka-mereka yang baru saja mengenal spiritualitas. Namun pada hakikatnya memang benarlah apa yang beliau ucapkan.
Siapakah dia yang tak terbayangkan itu? Siapakah ruh manusia itu? Sesungguhnya tiada beda. Ibarat udara yang terkurung dalam sebuah karet sintetis, mainan anak-anak yang biasa disebut dengan balon. Dengan udara bebas yang ada di tempat terbuka, apakah kita bisa membedakannya? Sebuah karet sintetis yang bernama balon ibarat sukma sarira, badan halus, dan sula sarira, badan kasar manusia. Dan udara yang terkurung di dalamnya ibarat atma sarira atau ruh. Dan udara yang ada di tempat terbuka adalah Brahman itu sendiri. Sukma sarira dan sula sarira, keduanya adalah produk praktis, produk alam yang muncul karena diadakan, karena diciptakan. Dan sesuatu yang diadakan, diciptakan dari ketidakadaan, pasti akan memiliki limitasi, memiliki batas kegunaan. Dan pada saatnya pasti akan berakhir. Oleh karenanya kedua produk ini disebut dengan produk maya, produk hayalan, dan produk fana. Sedangkan atma sarira atau roh tidak diciptakan, tidak diadakan, dari dulu ada sekarang dan sampai selamanya. Atma sarira adalah bagian yang tak terpisahkan dari Brahman. Apabila atma sarira masih terbelenggu oleh sukma sarira dan sula sarira, tampaklah ia sebagai manusia. Namun apabila atma sarira atau roh telah lepas dari belenggu sukma sarira dan satula sarira, maka apakah bisa dibedakan lagi mana atman dan mana Brahman? Keduanya sudah menyatu lagi, sudah menunggal lagi. Inilah manunggaling kawula Gusti. Setiap kali Syekh Siti Jenar berzikir dengan sendirinya, beliau menangkap suara zikir yang berbunyi lain. Apabila sudah mencapai puncak spiritualitas seperti ini, apabila sudah mencapai makam tingkat tajal Allah melihat nyata, maka bisakah kita membedakan mana Yesus, mana Bapa? Bisakah kita membedakan mana Diraja Gautara, mana Buddha? Bisakah kita membedakan mana Krishna, mana Bhagavan? Mengapa kita bisa bertengkar? Mengapa kita saling merasa paling benar? Dan yang merasa paling benar adalah mereka yang baru mempelajari kulit Islam, kulit Hindu, kulit Buddha, dan kulit Kristen. Mereka belum menemukan puncak kesadaran yang seharusnya mereka cari, yang menjadi tujuan pengajaran Krishna, Buddha, Yesus, dan Muhammad. Mereka mengajarkan semua manusia untuk itu, bukan mengajarkan kulit luar yang berbeda-beda. Kulit luar hanya sekedar metode. Kulit luar hanya sebuah alat, sebuah sarana untuk mencapai tujuan ini. Sadarlah. Maka bila Syekh Siti Jenar yang telah mampu melampaui belenggu sukma sarira dan sula sarira, walaupun nampaknya atma atau ruh, beliau masih terkurung oleh kedua produk fana, produk maya ini. Namun sesungguhnya ruh beliau adalah telah menyatu lagi dengan maha ruh, yang dulu pernah meniupkan ruh itu ke dalam nafsu dan jasad. Dalam nafsu atau sukma sarira, beliau hanya tersisa nafsu mutmainah, badan halus yang tenang, atau guna sattva, watak yang suksa sarira dan stabil. Mengapa kita jadi terkecoh hanya karena beda istilah? Dari metode Islam disebut dengan nafsu mutmainah, dari metode Hindu disebut dengan guna sattva. Apanya yang beda? Kecuali kalimatnya semata, kecuali kulit luar yang serupa kata-kata semata, sedangkan esensinya sama. Maka inilah yang sama. Maksudnya jangan terjebak metode, jangan diperbudak metode. Karena jika Anda terjebak, Anda akan tersesat. Syekh Siti Jenar kini telah menjadi semacam duri dalam daging bagi Dewan Wali Songo. Sebuah duri di tengah berkorbarnya semangat kekhalifahan. Sebuah obsesi kaum putihan untuk mendirikan bentuk pemerintahan Islam pertama di Jawa. Suatu kekhalifahan yang menurut mereka bakal menjadi lebih besar gaungnya daripada kekhalifahan Malaka maupun kekhalifahan Samudra Pasai yang berdiri pada tahun 1285 Masehi. 7 tahun lebih awal berdiri daripada berdirinya kerajaan Majapahit di Jawa. Samudra Pasai bisa berdiri karena kerajaan Sriwijaya yang bercorak Buddhis, tengah terlibat peperangan dengan kerajaan Tai yang juga sama-sama bercorak Buddhis. Ditambah lagi serangan dari kerajaan Singasari yang berpusat di Malang, Jawa Timur dalam ekspedisi Pamalayu ikut memperlemahkan kekuatan Sriwijaya.
Dalam situasi politik yang tidak menentu seperti ini, Samudra Pasai berhasil memisahkan diri dan kemudian memaklumatkan diri sebagai kekhalifahan pertama di Nusantara. Namun manakala Majapahit berdiri sebagai penerus dinasti Singasari dan ketika Sriwijaya berhasil dimasukkan ke dalam wilayah kekuasaan Majapahit, maka Samudra Pasai pun mau tak mau harus ikut tunduk mengakui kekuatan Majapahit. Namun walaupun begitu, otonomi khusus bagi Samudra Pasai tetap diberikan oleh penguasa Majapahit. Hukum Islam tetap boleh diberlakukan di wilayah Samudra Pasai. Kebijakan yang luar biasa seperti ini hanya bisa didapati dari mereka-mereka yang sudah berkesadaran tinggi. Seandainya Samudra Pasai yang berkuasa atas Majapahit, apakah akan terjadi sebaliknya? Dan pada tahun 1401 sampai 1406 Masehi, Majapahit dilanda keguncangan. Kadipaten Blambangan, sebuah kerajaan kecil wilayah Majapahit yang ada di ujung timur Pulau Jawa, hendak melepaskan diri dari pusat kekuasaan. Maka terjadilah perang saudara yang terkenal dalam sejarah dengan nama Perang Paregreg. Blambangan berhasil ditundukkan. Beberapa bangsawan Blambangan berhasil melarikan diri ke Pulau Tumasik. Namun beberapa di antara bangsawan Blambangan merasa tetap tidak aman tinggal di Pulau Tumasik. Salah seorang darinya bernama Pangeran Pramisora diiringi beberapa pengikutnya meninggalkan Pulau Tumasik menuju ke Semenanjung Malaka. Di Semenanjung Malaka, Pangeran Paramisora dengan para pengikutnya dari Jawa membuka hunian baru. Karena letaknya strategis, hunian baru ini berkembang pesat menjadi salah satu pusat perdagangan dunia. Pangeran Paramisora lantas memberanikan diri berdirinya sebuah kerajaan baru bernama Kerajaan Malaka. Dan Kerajaan Malaka inilah cikal bakal negara Malaysia sekarang. Mendengar sebuah kerajaan baru di Semenanjung Malaka yang merupakan wilayah Majapahit dan yang tidak mengakui kedaulatan Majapahit, penguasa Majapahit kala itu yaitu Prabu Wirakmadawardhana tidak tinggal diam. Pangeran Paramisora meminta bantuan Kaisar Cina dan menyatakan tunduk kepada Kekaisaran Cina, sehingga mau tak mau angkatan perang Majapahit jika hendak merebut kembali Malaka harus berhadapan dengan angkatan perang Cina. Pangeran Paramisora memang cerdik. Bahkan untuk memperkuat tercapainya ambisinya, dia menyatakan masuk Islam karena dia menyadari di Malaka kebanyakan masyarakatnya telah memeluk Islam. Begitu masuk Islam, dia mengganti nama menjadi Sultan Iskandar Shah dan Malaka lantas berubah menjadi sebuah kekhalifahan Islam. Para penduduk Malaka dan Samudra Pasai menyatakan dukungannya kepada kekhalifahan Malaka. Praktis, kini Majapahit harus menghadapi dua kekuatan sekaligus, yaitu kekuatan angkatan perang Cina dan kekuatan Islam. Di lain pihak, di pusat kekuasaan Majapahit sendiri, segala keputusan penting yang menyangkut kedaulatan negara terkesan sangat lambat dan tidak tegas, terutama kebijakan yang terlampaui lunak kepada orang-orang Islam yang ada di wilayah Majapahit membuat Majapahit semakin kehilangan pamornya. Kebijakan yang teramat lunak ini juga tak lepas dari banyaknya petinggi kerajaan yang telah beragama Islam. Maka tak heran, kebijakan yang terlampaui lunak kepada orang-orang Islam kerap kali mewarnai keputusan yang diambil. Dan menyangkut urusan Malaka, pada akhirnya Malaka lepas juga dari wilayah Majapahit. Konfrontasi yang hendak dijalankan tidak pernah terwujud. Majapahit tengah disetir oleh kekuatan-kekuatan eksternal yang tidak kasat mata. Sultan Iskandar Shah meninggal dunia pada tahun 1414 Masehi dan dia digantikan oleh Muhammad Iskandar Shah. 10 tahun kemudian, pada tahun 1424 Masehi terjadi perebutan kekuasaan. Adik Muhammad Iskandar Shah yaitu Muzaffar Shah merebut tahta kekhalifahan. Situasi politik Malaka mencekam. Pada masa inilah Syekh Datuk Soleh, seorang ulama Islam terkemuka yang tinggal di Malaka, melarikan diri ke Jawa. Syekh Datuk Soleh adalah putra dari Syekh Datuk Isa. Syekh Datuk Isa adalah ulama terkemuka juga di Malaka. Beliau putra Syekh Ahmad Jaluluddin
ulama Islam yang termukim di Champa. Syekh Ahmad Jalaluddin adalah pendatang dari India. Dia adalah putra dari Syekh Abdullah Hanuddin. Pada tahun 1425 Masehi, Syekh Datuk Soleh tiba di Caruban Larang. Kedatangannya bersama istri beliau dan para pengikutnya. Tibanya di Caruban Larang yang waktu itu sudah diperintah oleh Pangeran Cakrabuana. Beliau memilih menetap di daerah Pakuan Caruban atau Astana Japura sekarang, terletak sebelah tenggara kota Caruban Larang. Di Caruban beliau bersahabat dekat dengan Syekh Datuk Kafi, seorang ulama Islam yang telah lebih dahulu tiba di Caruban. Bahkan jauh-jauh hari sebelum Pangeran Cakrabuana mendirikan Caruban Larang, Syekh Datuk Kafi inilah guru dari Pangeran Cakrabuana. Pada awal tahun 1426 Masehi, Syekh Datuk Soleh wafat. Kala itu istri beliau yang tengah mengandung semenjak kepergiannya dari Malaka melahirkan seorang putra. Putra yang lahir yatim ini diberi nama San Ali Ashar. Kelak San Ali Ansar inilah yang terkenal dengan nama Syekh Lemah Abang atau Syekh Siti Jenar. Sejak kecil San Ali Ansar diasuh oleh Ki Danusela, sahabat Syekh Datuk Soleh. Menginjak usia 5 tahun, Ki Danusela mengirimkan San Ali Ansar ke pesantren Giri Amparan Jati yang diasuh oleh Syekh Datuk Kafi. San Ali Ansar adalah santri generasi kedua dari pesantren Giri Amparan Jati. Pada generasi pertama tercatat nama Pangeran Walang Sungsang dan Dewi Rara Santang. Keduanya adalah putra-putri Prabu Siliwangi Raja Pajajaran, dan Pangeran Walang Sungsang lantas bergelar Pangeran Cakrabuana, sedangkan Dewi Rara Santang lantas berganti nama menjadi Syarifah Mudaim. Syarifah Mudaim adalah ibu dari Syarif Hidayatullah yang kelak terkenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Menginjak dewasa, San Ali Ansar telah merasa cukup menimba ilmu agama dari Syekh Datuk Kafi. Dia lantas mengutuskan untuk menuju ke pedalaman Pajajaran. San Ali Ansar merasa bahwa apa yang dicarinya selama ini, apa yang didalaminya selama ini, belum bisa memuaskan hasrat spiritualnya. Dia ingin mencoba mencari seorang guru lain, guru selain Syekh Datuk Kafi. Dan San Ali Ansar menerobos pedalaman Pajajaran untuk mencari para pertapa Buddha dan para ahli yoga Hindu yang kabarnya banyak bermukim di sana. Di Pajajaran, San Ali Ansar berhasil berguru kepada seorang yoga Hindu. Dari sang yogi, San Ali Ansar mendapatkan pelajaran yoga yang bersumber dari Rontal Catur Vibhala, sebuah sistem yoga yang juga dipelajari oleh Prabu Kertawijaya. San Ali Ansar mampu untuk cemerlang menguasai 4 tahapan sistem yoga Catur Vibhala. Pada tahun 1478, Demak Bintara mengadakan perebutan kekuasaan. Majapahit berhasil dihancurkan. Perebutan kekuasaan yang berhasil sukses gemilang ini membuat orang-orang Islam golongan putihan merasa bangga. Kala itu mereka yakin Tuhan telah merestui perjuangan mereka. Andai saja mereka tahu, seandainya Majapahit tetap berdiri kokoh, kelak Belanda tidak akan mampu menguasai Nusantara secara keseluruhan. Sebab dengan dihancurkannya Majapahit, maka integrasi wilayah di luar Pulau Jawa yang selama ini mampu disatukan dengan panji kebesaran Majapahit akan sangat sulit dilakukan oleh Demak Bintara, mengingat Demak Bintara memiliki kebijakan politik yang sangat kaku. Begitu juga hubungan perdagangan dengan bangsa Eropa pasti tidak akan bisa berjalan lancar selancar di saat Majapahit masih berkuasa. Bangsa Eropa dan dunia Islam semenjak Perang Salib telah memiliki dendam sejarah yang teramat dalam. Mau tak mau, untuk memperlancar kembali pasukan rempah-rempah dari Nusantara yang kini didominasi kekuatan Islam, maka politik kontroversi akan didepankan oleh bangsa-bangsa Eropa. Secara tidak sadar, umat Islam putihan telah mengundang konflik lebih besar bagi Nusantara, mengundang keterpurukan Nusantara dalam jangka waktu yang cukup lama. Namun di kala itu, saat mereka telah berhasil menghancurkan Majapahit, mereka benar-benar optimis, benar-benar yakin bahwa dengan tegaknya Kesultanan Demak Bintara, maka Nusantara akan diberkahi kemakmuran oleh Tuhan.
Pada kenyataannya, sejak saat itu Nusantara terus tenggelam ke dasar jurang, terbelenggu dan kemiskinan. Mana janji Tuhan? Seandainya Majapahit telah berdiri, maka dapat dipastikan Nusantara akan tetap tegak sejajar dengan Cina. Kubu Abangan tidak ikut campur sama sekali dengan urusan perebutan kekuasaan ini. Namun begitu kaum putihan memenangkan pertarungan, maka mereka bukan saja komunitas Hindu-Buddha, Kubu Abangan pun ikut tersudut. Dan pada puncaknya mereka lama-lama tidak bedah juga terus-terusan disudutkan. Dihakimi, diajari, dinasehati, bahkan diintimidasi. Banyak para pengikut Abangan yang kemudian menjauhi pusat-pusat perkotaan, menyingkir ke pedesaan, membentuk kelompok-kelompok kecil, terpisah-pisah dan terkucil. Dan pada perkembangan selanjutnya, sebagian dari mereka ini menyebut dirinya sebagai penganut aliran kejawen. Kekhalifahan pertama Jawa yang selama ini dicita-citakan oleh kaum putihan berhasil berdiri. Raden Patah dikukuhkan sebagai khalifah pertama Demak Bintara dengan gelar Sultan Shah Alam Akbar. Praktis Raden Patah mulai berkuasa dari tahun 1479 Masehi. Begitu naik tahta, wilayah negara Demak Bintara yang dulu diperkirakan kurang lebihnya separuh bekas wilayah Majapahit, terutama wilayah bagian barat yang mayoritas sudah banyak penduduknya yang memeluk Islam, ternyata perkiraan itu salah. Daerah-daerah yang dapat dikuasai oleh Demak yang terang-terangan dengan sukarela mengakui kedaulatan Demak Bintara ternyata hanya sebatas Jawa Tengah sekarang dan pesisir utara Jawa Timur hingga ke Pulau Madura. Selebihnya tidak ada satupun kadipaten yang mau tunduk tanpa syarat. Yang sangat mencolok mata, begitu Pangeran Cakrabuana meletakkan jabatannya sebagai Akuwu di Caruban Larang pada tahun 1479, dan pada tahun ini pula Sunan Gunung Jati diangkat sebagai pengganti beliau, bahkan dinikahkan dengan putri beliau, Nyi Pakungwati. Caruban Larang secara tegas menolak menjadi pejabat wilayah Bintara. Sunan Gunung Jati berdalih, secara historis, Caruban Larang dari dulu bukan wilayah Majapahit, tapi wilayah Pajajaran, dan Caruban Larang berhak menentukan nasibnya sendiri. Syekh Siti Jenar diam-diam prihatin melihat kekonyolan mereka-mereka yang mengaku sebagai pemimpin umat ini. Namun ketegangan demi ketegangan yang terjadi antara kaum putihan sendiri tidaklah dioperasi militer yang harus dilakukan oleh pemerintahan Demak Bintara, membuat Syekh Siti Jenar sedikit banyak luput dari perhatian Dewan Wali. Dewan Wali tengah sibuk, tengah kewalahan menghadapi perlawanan-perlawanan sisa kekuatan Hindu-Buddha yang beberapa daerah masih nekat melakukan perlawanan. Seandainya Prabu Brawijaya mau mengkoordinasikan setiap kekuatan sisa-sisa Majapahit ini, maka Demak Bintara tak akan bertahan lama. Cuma yang dikhawatirkan oleh Sunan Giri, jika memang mengkoordinasikan kekuatan ini benar-benar dilakukan, bukan hanya Demak Bintara, bahkan seluruh umat muslim yang kontra Demak pun jadi terkena imbasnya. Banjir darah tidak hanya akan terjadi di Jawa, tapi di seluruh wilayah Majapahit. Jika sampai Prabu Brawijaya mengeluarkan komando penyatuan sisa-sisa kekuatan itu, demi kemanusiaan yang sadar harus mengalah. Di sisi lain pun seandainya Raden Patah tidak memandang Dewan Wali Songo, pasti dia akan melakukan invasi ke Carubung Larang, yang kini setelah dipimpin oleh Sunan Gunung Jati, berubah nama menjadi Cirebon Gilang. Sekian tentang sekelumit kisah Sunan Kalijenar atau Syekh Siti Jenar. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe channel ini dan bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.